Halo Sobat Videografi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz dari Spectrum Cinema TV. Kali ini kita akan membahas masih seputar Stream Deck, yaitu pada topik tutorial ini kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan setting audio input di Stream Deck. Jadi sebagaimana peralatan streaming recording yang lainnya pasti membutuhkan sebuah input ya, input entah itu eh, input audio ya, input audio guna mengisi suara di objek yang akan di streamingkan. Oleh karena itu ada beberapa peripheral input yang bisa kita pergunakan untuk mengisi audio pada mesin Stream Deck ini, unit Stream Deck ini, yang mana kita menggunakan Mimo Live sebagai aplikasinya. Ya, langsung saja kita ke aplikasinya ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke setting awal karena untuk yang setting awal sudah kita jelaskan di sesi sebelumnya. Oke, kita langsung memasuki ke program Mimo Live, aplikasi Mimo Live ya. Pada topik kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan setting audio input. Kebetulan memang ini sudah kita berikan input ya, karena saya untuk mengisi suara ini. Jadi di sini saya menggunakan line in yang terdapat pada unit Stream Deck ini, yang mana di samping line in, di sini kita bisa melihat ada beberapa device input yang memang bisa kita pergunakan untuk mengisi audio pada aplikasi Mimo Live ini, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan audio input line in atau microphone in yang terdapat pada unit PC Stream Deck. Biasanya memang sudah dilengkapi baik itu front maupun rear ya, di mana masing-masing audio inputnya bisa kita pergunakan. Biasanya menggunakan jack audio 3,5 ya, 3,5 milimeter. Kemudian di samping audio input ya, kita bisa juga menambahkan dari peripheral input. Mungkin kita bisa mengambil audio dari NDI source ya. NDI source ini adalah device sumber audio yang dihubungkan dengan jaringan NDI. Jadi kita bisa menggunakan misalkan smartphone yang terkoneksi ke jaringan NDI, yang mana di smartphone itu sendiri sudah terdapat built-in mikrofonnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan audionya. Oke ya, sekarang kita mencoba untuk memulai input audio. Di sini kita bisa menambahkannya dengan menekan tombol plus, kemudian kita pilih audio. Ya, di sini kita bisa melakukan setting apa saja yang terdapat di bagian input device-nya ya. Di sini terdapat built-in line input yang sekarang saya pergunakan. Kemudian built-in microphone, biasanya memang
Kalau ada unit yang sudah terpasang internal mikrofon, ini bisa digunakan. Terus kemudian kamu mikrofon ini adalah aplikasi kamu yang kebetulan saya install untuk saya live menggunakan smartphone. Sedangkan di NDI audio ini adalah jaringan sebuah device yang terkoneksi ke jaringan NDI yang mana di situ terdapat sumber audio, ya. Kemudian di samping menggunakan NDI, kita bisa menggunakan USB sound card, ya, seperti yang ada pada bagian terakhir di device audio, ya. Di sini coba kita menggunakan USB audio. Di sini saya menggunakan sound card yang terkoneksi ke USB, ya. Ini kita klik, ya. Dan di bagian audio ini terdapat pilihan channel 1 atau channel 2. Jadi kita bisa menggunakan line stereo, masing-masingnya bisa kita isi dengan audio yang berbeda dan di sini akan terseleksi, dan kita bisa juga menyamakan channelnya. Misalkan kita samakan menggunakan channel 1 dan channel 1 atau menggunakan channel 2 dan channel 2, ya. Pilihannya sama. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ya, audio, tapi kebetulan untuk sound card ini input source-nya blank. Kemudian di sini kita ada beberapa, biasanya kalau sound card-nya itu support dengan 24 bit pasti akan ada pilihannya. Kebetulan ini hanya support audio linear PCM 16 bit, ya. Kemudian pada pilihan gain ini kita bisa menambahkan volumenya, ya. Di sini bisa kita tambahkan, volumenya bisa kita naik turunkan, ya. Nah, ini kemudian saya mencoba memasukkan audio kedua ini ke dalam layer stack, ya. Nah, ini audionya belum kita live kan, jadi yang masih terkoneksi adalah built-in line input, ya. Sekarang coba kita koneksikan. Nah, di sini saya sudah mengkoneksikan dengan line in dengan audio input. Nah, ini coba saya kecilkan audio saya. Saya akan berganti menggunakan audio yang berasal dari USB. Nah, ini sekarang saya sudah menggunakan audio yang berasal dari sound card, ya. Di sini kita bisa melakukan bisa menambahkan, ya. Kita bisa menambahkan dari berbagai macam source, ya. Misalkan kita mau menambahkan lagi, ini kita tambahkan lagi audionya, misalkan ini NDI, tapi kebetulan NDI-nya ini kosong, ya. Jadi kalau kita drag and drop audio ketiganya ini, di sini akan bisa kita mixing, ya. Kebetulan untuk audio tiganya ini kosong, jadi saya sekarang ini saya menggunakan audio dari mikrofon yang terkoneksi dengan sound card, ya. Kemudian di bagian audio ini ada seperti volume control, ya. Volume control yang nanti ini bisa kita gunakan untuk mengatur
seberapa besar intensitas audio yang akan masuk ke dalam program output kita yang nantinya akankah kita streamingkan atau kita recording. Dan ini bisa kita setting satu persatu, dan audionya pun juga bisa kita tambah bahkan lebih dari 4 audio ataupun 5 audio. Misalkan kita butuh sumber audio yang banyak, misalkan dari ambient kah, atau mungkin kita perlu audio dari kamera kita ya. Jadi kalau misalkan ini saya pasang video capture ya. Ya, ini sudah saya pasang video capture. Jadi misalkan kita mau menambahkan audio dari video. Kita mau menambahkan audio lagi yang kita akan ambil audio dari USB ya, ini USB digital audio. Kita drag and drop. Ini audio akan saya kembalikan lagi ke mikrofon saya, ke mikrofon utama saya ya. Nah, ini saya matikan untuk audio yang berasal dari soundcard ya. Di sini misalkan kita mau memasukkan audio yang berasal dari USB, dari kamera, ini tinggal kita tekan live saja dan volumenya pun bisa kita kontrol. Kita bisa mengontrol volumenya dari sini atau kita menggunakan pilihan di sini. Nah, ada di bagian detail, di sini kita bisa mengatur master gain-nya, mau kita tambah ataupun akan kita kurangi. Dan di sini kita bisa mengatur dynamic-nya ya. Dynamic-nya itu bisa kita atur sehingga kalau misalkan ada suara-suara yang tidak kita melebihi level dynamic yang sudah kita setting, dia akan otomatis terpangkas ya. Kemudian ini untuk setting time release-nya dan attack time-nya ya. Kemudian di sini ada pilihan lagi, yaitu nah di sini ada satu setting, yaitu delay. Di sini kita gunakan untuk menyesuaikan apabila terjadi penundaan delay antara audio dan video ya. Jadi kita bisa menyamakan audionya kita dengan melakukan setting di bagian delay-nya. Misalkan kita setting 0,5. Nah, ini 0,5, ini 0,5 second. Jadi misalkan kita mau setting 5 milisecond ya 0,05 kita masukkan 0,05 ya. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa kita bisa melakukan setting di audio delay-nya. Misalkan ini kita geser gini ya, 0,3. Jadi paling kecil itu adalah 0,029 ya. Enggak, paling kecil ya 0,01 ya. Dan paling tinggi adalah 2 second, karena memang jarang sekali ya audio bisa tertinggal. Bukannya tidak mungkin, tapi sangat jarang sekali. Oke, ini adalah bagaimana cara kita melakukan setting audio input ya. Dengan cara kita menambahkan source di sini audio, kemudian
kita setelah kita masukkan ke dalam source, kemudian kita masukkan ke dalam layer stack ya. Dan oh ya, oke, saya akan memberikan keterangan. Jadi di samping layer stack ini ada sebuah setting ya. ada repository setting yang mana ketika kita mengklik di bagian audio 2 yang ditandain dengan boundary warna kuning, jadi di sini kita bisa melakukan beberapa setting. Yang pertama adalah trigger ya. Di sini trigger ini kita akan mengaktifkan layer audio only nomor 2 ini dengan men-trigger melalui keyboard. Misalkan kita tekan R. Jadi nanti kalau kita tekan R ya, maka audio only 2 akan toggle aktif. Ya, kita ditandain dengan adanya simbol merah di sini, dan kita tekan sekali lagi akan nonaktif. Dan di sini ada tools controlnya ya. Dan di sini kita bisa juga menambah shortcut untuk melakukan muting ya. Misalkan ini T, ini muting, misalkan ini kita tekan T ya kan. Jadi nanti ketika kita tekan T dia akan mute, dan ketika tekan T sekali lagi akan aktif lagi. Jadi R untuk mengaktifkan, T untuk memute ya. Tapi di bagian audionya masih tetap aktif, tapi mute ya. Nah, ini kita setting lagi, coba ya. Audio saya kok jadi kecil ya. Oke, tes 1 2. Oh, enggak. Sorry, ini yang di sininya ya. Jadi di audio 2 ini tadi, yaitu yang didapat dari soundcard ya. Ini saya tekan. Kemudian efeknya pun bisa kita atur fade ya. Dan fade in-nya bisa kita set mau berapa second, fade out-nya mau berapa second. Jadi ketika kita tekan tombol R, maka dia akan fade out 2 1 0. Nah, kita tekan R lagi, masuknya pun juga akan fade ya. Jadi smooth ya. Kemudian di sini ada source ya. Di sini kita bisa mengganti source audionya itu sesuai dengan audio yang ada di source. Jadi kita bisa mengganti audio 2 ini dengan audio 1 ataupun audio 3 ataupun audio 4 ataupun no audio. Bahkan kita bisa menambahkan add media. Misalkan kita menambahkan file sound dari luar yang sudah kita tambahkan di source media, ini bisa ditambahkan dengan tools add media ya. Jadi di sini adalah tools-toolsnya. Kemudian yang nggak kalah menarik adalah duckingnya ya. Kita enablekan ducking ini. Kalau misalkan di efek ducking ini kita bisa menambahkan trigger source ya. Trigger source ini misalkan kita menggunakan audio 2. Jadi ketika ada audio, maka sebentar ya, ini audio 1 ya. Misalkan ada audio 1, jadi efek duckingnya akan terpotong. Jadi biasanya ini digunakan untuk operator-operator di radio. Misalkan ketika dia tidak lagi berbicara, maka sound yang ada di backgroundnya akan dominan, dan ketika dia mulai berbicara, maka sound yang ada di backgroundnya akan terpotong ataupun dia
intensitasnya berkurang ya. Jadi ini adalah fasilitas atau tools yang dimiliki oleh aplikasi Mimo Live yang kita bundlingkan dengan Stream Deck. Oke, begitu kawan-kawan. Terima kasih. Sampai ketemu di live berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.